Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Elita Dinda Basri. Hari ini saya ingin membahas mengenai metode pengajaran berbicara dan menulis itu seperti apa. Pembelajaran bahasa Korea, terutama pembelajaran yang membutuhkan keterampilan berbahasa, harus diperhatikan dari segi berbicara dan menulisnya. Pengajar perlu menggunakan metode pengajaran yang efektif atau tepat agar keterampilan berbicara dan menulis tersebut dapat tercapai. Saat mengajar, coba menyampaikan materi secara berkala atau sedikit demi sedikit hingga murid menguasai materi tersebut. Nah, jadi di sini kita harus menghindari mengajar dengan topik yang rumit ataupun susah. Jadi kita juga harus mencari dan mengajarkan topik yang mudah terlebih dahulu. Misalnya kita dapat mengajarkan cara menulis Hangul itu seperti apa, cara memperkenalkan diri itu seperti apa. Lalu untuk selanjutnya kita dapat mengajar menggunakan topik yang umum dipakai seperti percakapan sehari-hari misalnya, atau menceritakan soal hobi atau rencana liburan nanti mau kemana, seperti itu. Nah, kita juga harus memperhatikan intonasi dan kecepatan berbicara saat kita mengajar. Sebaiknya ketika kita mengajar bahasa Korea, bagi pemula, berbicaralah dengan tegas, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru agar murid yang kita ajar dapat memahami apa yang kita bicarakan dalam bahasa Korea tersebut. Nah, dalam belajar bahasa, apalagi bahasa asing, yang terpenting itu adalah praktek. Ingat bahwa tujuan dari pembelajaran ini tidak serta-merta agar siswa memahami bahasa yang mereka pelajari, tapi juga agar mereka mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa tersebut. Nah, semakin banyak durasi siswa mengaplikasikan bahasa atau mempraktekkan cara mereka berbicara, maka akan semakin bagus. Mereka juga akan jauh lebih cepat mampu berbicara menggunakan bahasa tersebut jika dibiasakan dalam kelas. Nah, agar siswa lebih banyak berbicara di kelas, sebaiknya kita membagi mereka berkelompok-kelompok atau secara berpasang-pasangan. Terus kita meminta siswa tersebut maju di depan kelas untuk mempraktekkan hasil diskusi mereka dengan menggunakan bahasa Korea. Nah, di luar kelas juga kita bisa merekomendasikan mereka belajar menggunakan aplikasi bahasa di smartphone misalnya atau di laptop gitu, belajar bahasa via aplikasi, mampu mengembangkan kemampuan mereka berbahasa, baik tata bahasa mereka, kosakata mereka, maupun komunikasi lisan mereka. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh kalimat sehari-hari dalam bahasa Korea. Langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja, di sini saya ada contoh kalimat cara memperkenalkan diri itu seperti apa. Jadi yang pertama ada 안녕하세요, 저는 bla 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 입니다. Bla 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 di sini kita dapat mengganti dengan nama kita. Misalnya 안녕하세요, 저는 안디라입니다. Halo, nama saya Andira. Lalu 저는 bla 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 살입니다. Bla 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 di sini kita ganti dengan umur kita berapa. Misalnya 저는 20살입니다. Saya berumur 20 tahun. Lalu 저는 학생입니다. Saya adalah siswa. 저는 인도네시아 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Di akhir percakapan atau perkenalan kita dapat menggunakan 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다 ini artinya senang berkenalan dengan Anda atau senang berjumpa dengan Anda, seperti itu.